Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dari Prodi Ekonomi Syariah. Kali ini kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi pada masa Umar bin Khattab. Langsung saja, untuk lebih jelasnya lagi, silakan simak video berikut ini. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua bagi kaum muslimin dengan menggantikan Abu Bakar Al-Siddiq. Dia adalah salah satu sahabat yang paling terkenal kebesarannya sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW. Kebesarannya terletak pada keberhasilannya, baik sebagai negarawan yang bijaksana maupun mujtahid yang ahli, dalam membangun negara besar yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan persaudaraan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Periode kekhalifahan Umar benar-benar merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Selama kurun waktu yang hanya 10 tahun, Khalifah Umar bin Khattab berhasil membuktikan kehebatan sistem ekonomi Islam yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Negara mengalami kemakmuran yang amat pesat, hal yang belum pernah disaksikan orang Arab sebelumnya. Salah satu kebijakan yang membanggakan adalah Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan secara langsung diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Bait al-Mal, atau membagi dua kekayaan itu, separuh untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Kebijakan ekonomi masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, kepemilikan tanah. Khalifah Umar memutuskan tanah-tanah tersebut diperlakukan sebagai fai dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus di masa mendatang. Dalam memperlakukan tanah-tanah taklukan, Khalifah Umar bin Al-Khattab tidak membagi-baginya kepada kaum muslimin, tetapi membiarkan tanah tersebut tetap berada pada pemiliknya dengan syarat membayar kharas dan jizyah. Yang kedua, zakat. Pada masa Rasulullah SAW, sejumlah kuda masih sangat sedikit, terutama kuda dimiliki oleh kaum muslimin karena digunakan untuk kepentingan pribadi dan jihad. Karena zakat dibebankan kepada barang produktivitas, maka kuda yang dimiliki kaum muslimin pada waktu itu tidak dikenakan zakat. Misalkan para perang Badar, pasukan kaum muslimin yang berjumlah 313 orang hanya memiliki 2 kuda pada saat pengepungan suku Quraizah. Yang ketiga, yaitu sebelum Islam datang, setiap kelompok yang tinggal di pedesaan biasa membayar pajak atau jual beli. Besarnya adalah 10% dari nilai barang atau 1 dirham untuk transaksi. Akan tetapi setelah Islam hadir dalam sebuah negara berdaulat di semenanjung Arab, secara jelas dikatakan bahwa pembebanan 1/10 hasil pertanian kepada pedagang Manjabi diriwayatkan sebagai hal pertama pada masa Umar. Orang-orang Manjabi adalah orang-orang harbi atau kafir yang meminta izin dibebankan pada suatu barang hanya sekali dalam setahun. Yang keempat, sedekah dari non-muslim. Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Bani Taglib. Bani Taglib merupakan suku Arab yang gigih dalam peperangan. Umar mengenakan jizyah kepada mereka, namun mereka menginginkan membayar sedekah. Yang kelima, mata uang. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibnu Al-Khattab, bobot mata uang dinar seragam yaitu sama dengan 1 miskal atau 100 grain barley. Sedangkan bobot dirham tidak seragam dan karenanya menimbulkan kebingungan masyarakat.
Atas dasar itu, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan bahwa dirham perak seberat 14 kirat atau 70 gram barley. Dengan demikian, rasio antara satu dirham dengan satu miskol adalah 7/10. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat pada hari keempat akhir pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah setelah memimpin kaum muslimin selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. Poin selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kesuksesan ekonomi masa Umar bin Khattab. Yang pertama, melakukan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan jizyah kepada ahlu zimmah atau non-muslim tinggal di kawasan muslim dengan cara menetapkan 3 tingkatan jizyah yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka membayar, menghentikan pendistribusian bagian zakat untuk salah satu asnaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Yang ketiga, melakukan restrukturisasi atau perbaikan sumber dan sistem ekonomi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang keempat, atas saran Ali, memungut zakat atas kuda yang oleh Rasulullah SAW dibebaskan dari zakat. Yang kelima, membentuk dewan-dewan Bait al-Mal, membuat dokumen-dokumen negara dan merancang sistem yang mampu menggerakkan ekonomi, baik produksi maupun distribusi. Yang keenam, di samping itu banyak kemenangan yang dicapai tentara muslim pada masa Umar telah menghasilkan banyak harta rampasan yang secara signifikan menambah kekayaan negara. Dan poin selanjutnya adalah pendapatan negara masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab mengklarifikasi pendapatan negara menjadi 4 bagian, yaitu pendapatan zakat dan us atau pajak tanah. Pendapatan ini didistribusikan dalam tingkat lokal jika kelebihan penerima sudah disimpan di Bait al-Mal dan dibagikan kepada 8 asnaf. Yang kedua, pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai mereka yang sedang mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi apakah ia seorang muslim atau bukan. Yang ketiga, pendapatan kharaj fa'in, jizyah, atau pajak perdagangan dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional, administrasi, kebutuhan militer dan sebagainya. Dan yang terakhir, keempat, pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja pemeliharaan anak terlantar dan dana sosialnya. Itulah tadi pembahasan mengenai tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.